Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahreza Rizky Raki dengan NIM 210081370, kelas A, Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Akan menjelaskan rangkuman tugas 1-4 pemrograman web. Pertemuan ke-1, Sejarah dan Perkembangan Teknologi Web. Tugas 1A, pendaftaran di WA Group pemrograman web. Pendaftaran di WA PWeb 2022 kerjasama dengan rekannya untuk mengcapture bukti kepesertaan gabung di WA Group tersebut dengan cara di smartphone rekannya minta bantuan. Pastikan keduanya telah bergabung di WA Group tersebut. Klik grup PWeb 2022, geser ke posisi nomor WA saudara sampai nampak dan usahakan di tengah jika memungkinkan. Lakukan screenshot seperti ini. Setelah itu, berikan nomor WA saudara tersebut dalam hasil screenshotan. Simpan gambar screenshot dengan format PWeb 2022, tugas 01, kelas, NIM, nama mahasiswa.jpg. Unggah di media tugas ini sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah itu, PWeb 2022, tugas 01B, pendaftaran di GitLab. GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Cara pendaftarannya, lakukan pendaftaran di GitLab dengan menuju link ini, yaitu https://gitlab.com/user.github. Gunakan email web UAD ya. Setelah itu, pengumpulan tugas di media e-learning UAD. Setelah pendaftaran berhasil diverifikasi dan berhasil login ke GitLab, lakukan screenshot halaman profil tersebut seperti gambar yang di samping. Setelah itu, berikan nama file hasil screenshotannya dengan format PWeb 2022, tugas 01B, strip kelas, strip NIM, strip nama mahasiswa.jpg, dan unggah di media tugas e-learning UAD. Tempelkan alamat URL profil GitLab di fasilitas online text di media tugas ini submit sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Setelah itu, pertemuan 02, arsitektur pemrograman web berbasis client server. PWeb 2022, strip tugas 0102A, konsep client dan server. Di sini adalah perbedaannya. Pengertian client side, bahasa pemrograman web yang pengelolaan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Server side, bahasa pemrograman web yang pengelolaan datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Cara kerja client side itu sangat sederhana, yaitu berawal dari client yang memanggil berdasarkan URL melalui browser, kemudian browser mendapatkan alamat dari web server yang nantinya akan memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh web browser. Cara kerja server side hanya perlu penerjemahan khusus untuk kode-kode seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke kode HTML terlebih dahulu sebelum diterjemahkan browser untuk ditampilkan di layar klien. Perangkat lunak tools client side ada HTML, HTMLS, XHTML, ada CSS dan JavaScript dan VBS Script. Di server side ada ASP,
ada PHP, ada Java Server Page. Di bahasa pemrogramannya client side ada HTML, CSS, JavaScript, Java Applet, dan Active Control. Di server side ada platform Windows, ASP platform, Linux, PHP. Karakteristik dari client side adalah berekstensi .html, .css, .js, .htm, .xm, dan lain sebagainya. Umumnya sifatnya statik, namun bisa berubah-ubah jika dikombinasikan dengan bahasa server side. Karakteristik dari server side bisa berupa .php, .asp, .jsp, dan lain sebagainya. Kadang URL yang diatur untuk tujuan SEO sehingga tidak ada ekstensi seperti di atas, bisa menggunakan attach ataupun diatur langsung dalam pemrograman webnya. Yaitu PWeb 2022 tugas 02B, persiapan tools programming web editor Code. Di sini menggunakan Visual Studio Code. Satu kelebihan Visual Studio Code, mampu membuka project ataupun solution yang dibuat menggunakan Visual Studio. Microsoft Visual Studio mengatasi semua masalah yang sulit di sekitar pengembangan aplikasi berbasis Windows. Microsoft Visual Studio mempunyai fasilitas penanganan bug yang hebat dan real-time background compiler. Windows Phone Designer memungkinkan developer memperoleh aplikasi desktop dalam waktu yang singkat. Microsoft Visual Studio menyediakan sebagai developer pemrograman data akses data object atau ADO. Microsoft Visual Studio menghasilkan Visual Basic untuk web menggunakan form web yang baru dapat dengan mudah membangun klien aplikasi berbasis web yang secara cerdas dapat berjalan di browser dan platform manapun. Kedua, kelemahan Visual Studio. Kasus ketiga, penggunaan Reporter Viewer dari Microsoft. Report Viewer merupakan salah satu komponen bawaan dari Visual Studio yang membantu dalam menampilkan report yang dibuat karena merupakan bawaan dari Visual Studio. Maka ada kemungkinan versi komponen Report Viewer dari masing-masing Visual Studio berbeda. Yaitu Visual Studio tidak memiliki database sendiri dan biasanya menggunakan database seperti MySQL, SQL Server, dan Microsoft Access. Terus pemrograman atau aplikasi yang dibuat dengan Visual Studio harus menggunakan Net Framework untuk menjalankannya. Terus Visual Studio bukan merupakan bahasa pemrograman yang open source, sehingga akan sulit bagi programmer untuk lebih mendalami Visual Studio secara independen. PWeb 2022 tugas 02C, persiapan programming web editor Code menggunakan XAMPP. Kelebihan XAMPP, database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer, apalagi web developer, karena sifatnya yang free untuk access dan sudah ada yang bayar. Kemampuan sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup, mumpuni sekitar 6.000 tabel, dan jumlah support mencapai 5 juta, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Keamanan data cukup aman, walaupun tidak sehebat yang berbayar. Engineering ini multi-platform, sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL cocok diaplikasikan
di kelas-kelas kecil dan menengah. Kelebihan yang paling utama engineering ini adalah kecepatannya. Bahwa kekurangan XAMPP tidak cocok untuk menangani data yang dengan jumlah yang besar, baik menyimpan data maupun untuk memproses data. Memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak memiliki konsep teknologi cloud. Selanjutnya, web 2022 tugas 02 pemrograman Git client di laptop atau plugin Git di editor. Saat ini, para programmer atau developer dipermudah dengan berbagai fasilitas. Salah satunya fasilitas yang masih gratis dalam kolaborasi GitLab telah kita miliki. Untuk mempermudah pengolahan project yang telah dibuat di GitLab, ada berbagai cara, antara lain A. Melalui browser dengan login di GitLab dan kelola project di dashboard yang telah disediakan. B. Melalui komen, biasanya dengan komen property dengan perintah berbasis teks khusus. C. Melalui aplikasi klien Git yang sudah cukup banyak di internet. Tidak perlu browsing ke GitLab lagi, langsung dari laptop kelola via aplikasi Git. D. Melalui plugin yang terintegrasi dengan ID yang terkini, ID seperti IDF atau VS Code atau Sublime Text dan lain-lain, sudah mendukung sinkronisasi langsung ke project di GitLab sehingga tidak perlu upload dan browser ke GitLab.com. Apapun perubahan coding akan langsung disinkronkan ke project di GitLab yang telah di-clone ke editor sebelumnya. Langkah tugas sebagai berikut. Pasanglah salah satu aplikasi Git yang diminati ke dalam laptop masing-masing. Lakukan koneksi ke project yang telah dibuat sebelumnya melalui fitur clone project di aplikasi Git tersebut. Lakukan screenshot tampilan dashboard aplikasi Git dengan project yang telah terhubung dan halaman pendukung lainnya. Simpan screenshotan dalam dokumen Doc atau PDF dengan format PWeb 2022 tugas 02E kelas NIM nama mahasiswa .doc dan unggah di media tugas e-learning. Setelah itu, pertemuan 03 PWeb 2022 tugas 03A pemahaman HTML. Hypertext Macro Language atau biasa disingkat dengan HTML pertama kali diciptakan dan dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada awal tahun 1990-an yang pada saat itu masih bekerja di client. HTML diciptakan dengan tujuan sebagai cara sederhana namun efektif untuk pengkodean dokumen elektronik HTML. HTML pertama kali dipopulerkan dengan menggunakan browser Mosaic. HTML atau Hypertext Macro Language didefinisikan sebagai sebuah bahasa makro yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML atau Standard Generalist Macro Language. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan pengguna oleh World Web Consortium. Dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi .html atau .htm. Ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun seperti Google Chrome,
Safari atau Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Biasanya rata-rata situs web menyatakan sejumlah HTML yang berbeda-beda. Contohnya beranda utama, halaman tentang kami, halaman kontak yang semuanya memiliki dokumen HTML terpisah. Setelah itu PWR 2022 tugas 03D pemformatan paragraf dengan HTML. Angka tugasnya 1. Buka materi kuliah HTML dasar halaman C22. Amati pada potongan skrip HTML dalam penulisan skrip di antara tag body. Berlaku untuk potongan skrip seterusnya di tugas-tugas berikutnya. 2. Ketikkan skrip HTML di bagian tampilan editor dengan Notepad atau editor lainnya. Simpan file bertipe HTML di folder web server lokal. Setelah itu dengan format PWeb 2022 tugas 03B script kelas nim nama mahasiswa.html. Jalankan buka file HTML tersebut dengan browser internet, amati hasilnya dan lakukan screenshot. Modifikasi dengan menambahkan beberapa bagian. Penggunaan tag yang sama. Tagnya yaitu tag paragraf, ada P, paragraf ditutup lagi dengan P. Untuk menandai suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh suatu baris kosong sebelum dan sesudahnya. Setelah itu PWeb 2022 tugas 03C pencetakan font huruf dengan HTML. Langkah tugasnya 1. Buka materi kuliah 03 HTML dasar slide 23. Ketikkan di Notepad atau editor lainnya skrip HTML untuk memformatkan huruf agar bisa tebal, miring, garis bawah, dan kombinasinya. Simpan file di folder website lokal. File script diberi nama dengan format PWeb 2022 tugas 03C script kelas nim nama mahasiswa.html. Simpan di folder web server lokal. Tambahkan kata-kata kalimat lainnya dan lakukan pemformatan di beberapa kata tambahan tersebut. Tag yang digunakan untuk penebalan yaitu B, untuk garis miring itu I, dan garis bawah itu U. Untuk menandai bagian kalimat agar dicetak tebal, miring, dan atau garis bawah itu menggunakan B untuk tebal, I untuk garis miring, dan U untuk garis bawah. Selanjutnya PWeb 2022 tugas 03D tes pangkat atas dan bawah dengan HTML. Buka langkah tugasnya, buka materi kuliah 03 HTML dasar halaman slide 24. Ketikkan di Notepad editor lainnya script HTML untuk pemformatan huruf agar bisa tebal, miring, lainnya. Di sini untuk pangkat atau dan bawah dengan HTML menggunakan atribut tag, superscript, dan subscript. Kalau sub itu untuk bagian yang di atas, kalau yang sub itu bagian yang di bawah. Selanjutnya PWeb 2022 tugas 03E tag ganti baris tag BR untuk membuat enter atau ganti baris. Tag BR sebenarnya bukanlah tag untuk pembuatan paragraf, tapi tag ini biasanya digunakan untuk membantu tag paragraf. Fungsi utama tag BR adalah untuk membuat baris baru. Tag BR adalah
Tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Cara menutupnya, tambahkan saja garis miring seperti ini di gambar. Ya, tag BR boleh ditutup, boleh juga tidak, namun sebaiknya ditutup agar lebih valid. Selanjutnya, PWeb 2022 tugas 03E tag ganti baris. Dalam mengatur layout halaman web teks, pengaturan besar huruf, warna. Dalam mengatur layout sebuah halaman web yang berisi teks, pengaturan besar huruf, warna, dan ukuran adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang perancang web. Mengatur ini dapat menggunakan tag from font dengan ekstensi sebagai berikut. Font face sama dengan nama font face 4 color red. Ukuran font dapat ditentukan dengan angka 1 sampai 7 dengan nilai default 2, sedangkan warna dapat diganti dengan warna lain. Sorry tadi di sini tag bukan tag ganti baris, ini buat pengaturan font huruf. Nah, itu PWeb 2022 tugas 03 penyiapan gambar dan background di HTML. Link hypertext link atau hypertext link atau lebih disingkat dengan link ini menjadikan kita bisa membuka dokumen HTML lain atau langsung menuju ke bagian tertentu ataupun pada sebuah gambar. Dan jika link tersebut diletakkan di sebuah teks, maka teks tersebut secara default akan digarisbawahi dan warna teks berubah. Sintaks penulisannya href sama dengan URL tujuan tutup nama link. 2. Gambar. Kita dapat menyisipkan gambar dalam dokumen web dengan menggunakan tag image img. Pada umumnya dokumen web hanya menggunakan kombinasi dari 3 format gambar, yaitu JPG, GIF, dan PSD. Contoh sintaks secara standar src img sama dengan gambar.jpg. Width ini untuk ukurannya dan height untuk ini ukuran juga. Selanjutnya PWeb 2022 tugas 03 pemformatan tabel pada HTML. Pada dasarnya kita sudah bisa membuat tabel dengan hanya menggunakan 3 elemen HTML berikut, yaitu elemen tabel digunakan untuk mendefinisikan membuat tabel. 2. Elemen tr digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. Elemen td digunakan membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel. Selanjutnya pertemuan 04 PWeb 2022 tugas 04 form dan div. Form merupakan salah satu bentuk halaman web yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna untuk selanjutnya masukan dari pengguna tersebut diolah menggunakan bahasa pemrograman web, baik secara server side misalnya PHP atau JSP ataupun client side JavaScript. 2. Div elemen dapat dijadikan wadah untuk menempatkan beberapa elemen menjadi satu bagian. Penggunaannya ditujukan untuk mempermudah aplikasi style dengan CSS dan perlakukan khusus lainnya yang kemudian dapat diberi atribut class, height, title, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.